Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen komunikasi pendidikan, Ibu Sulistianingsih MPD, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan materi dengan judul Penerapan Komunikasi dalam Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan proses transformasi pesan edukatif berupa materi belajar dari sumber belajar kepada pembelajar. Dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar pesan dapat diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat tergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran tersebut. Pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris disebut communion, yang mempunyai makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Pengertian komunikasi. Banyak pendapat dari berbagai pakar mengenai definisi komunikasi. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, dari berbagai pendapat tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. Menurut M. Sobri Sutikno, tahun 2006, beliau menyebutkan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan informasi dari suatu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Dilihat dari sudut pandang ini, kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau informasi dan cara penyampaiannya. Menurut konsep ini, pengirim dan penerima pesan tidak menjadi komponen yang menentukan. Pengertian pembelajaran. Menurut Sardiman AM tahun 2006, dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan Motivasi dalam Belajar Mengajar, beliau menyebutkan istilah pembelajaran dengan interaksi edukatif. Menurut beliau, yang dianggap interaksi edukatif adalah interaksi yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik dalam rangka mengantar peserta didik ke arah kedewasaan. Dengan demikian, pembelajaran dapat dimaknai sebagai interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sengaja dan terencana serta memiliki tujuan yang positif. Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen instruksional yang terdiri dari pesan berupa materi belajar, penyampai pesan yaitu pengajar, bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, serta latar dan situasi yang kondusif bagi proses pembelajaran. Kemudian di sini akan saya jelaskan tentang tujuan komunikasi. Ada beberapa tujuan komunikasi, yaitu sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah agar apa yang ingin kita sampaikan dan dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua,
Tujuan dari komunikasi adalah agar mengetahui dan paham terhadap keinginan orang lain. Tujuan berikutnya adalah agar gagasan kita dapat diterima oleh orang lain. Dan tujuan yang berikutnya adalah menggerakkan orang lain untuk menggerakkan sesuatu. Unsur-unsur komunikasi. Dalam komunikasi terdapat berbagai unsur, termasuk komunikasi dalam proses pembelajaran, yaitu adanya seorang komunikator atau pembawa pesan. Yang kedua, adanya komunikan, yaitu penerima pesan. Unsur yang ketiga, ada tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, adanya suatu pesan atau gagasan yang hendak atau yang perlu disampaikan. Berikutnya adalah unsur tersedianya saluran yang dapat menghubungkan sumber informasi dengan penerima informasi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan. Baik, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik tidak mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi baik. Pengajar adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif selama pembelajaran, sehingga sebagai pengajar dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat saya dan orang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.